Halo sobat, kembali lagi bersama saya di video ini dan channel ini. Kali ini tuh saya mau menjabarkan nih keistimewaan dari sosok Ratu Adil. Ini keistimewaan dari sosok Ratu Adil ya yang namanya manusia gitu loh ya. Yang namanya manusia tuh tentunya punya keistimewaan tersendiri. Dimana Ratu Adil ini memiliki keistimewaan yang luar biasa dan tidak dimiliki oleh momongan-momongan dari pamong sepuh yang lainnya. Hanya dimiliki Ratu Adil sendiri. Dimana ternyata Ratu Adil ini adalah gustinya dari pamong sepuh. Gustinya yang sebenarnya itu Ratu Adil. Jadi Ratu Adil itu sebenarnya bukan hanya momongannya saja. Karena kalau dibilang momongannya dari pamong sepuh, itu memang benar. Tetapi lebih tepatnya Ratu Adil itu sebenarnya adalah gustinya dari pamong sepuh. Jadi Ratu Adil itu gustinya dari pamong sepuh. Dan sifat-sifat Ratu Adil tidak menggambarkan sifat-sifat baladewa. Dari kecil sampai dewasa, Ratu Adil tidak ada penggambaran sifat baladewa di dalam dirinya. Dimana dari kecil Ratu Adil sudah membantai pasukan ular. Bukan hanya itu saja, Ratu Adil ya juga suka belajar. Ratu Adil nggak suka marah-marah. Dari kecil sampai besar tuh nggak suka marah-marah. Ratu Adil berani memberontak atas nama kebenaran. Ketika teman-teman SMK-nya tuh nggak bener, Ratu Adil tuh berani memberontak. Karena apa? Dia di jalan yang benar, walaupun harus dimusuhi teman-temannya. Ratu Adil harus dibenci, dikucilkan dari teman-temannya, dan itu memang rasanya tuh pasti sakit ya. Tapi Ratu Adil tetap tegar. Dia tetap berdiri kokoh di dalam kebenaran. Sebenarnya dari Ratu Adil kecil, ketika Ratu Adil masih bayi, masih kecil, Ratu Adil bisa meraga sukma. Bahkan Ratu Adil bisa melihat makhluk-makhluk gaib. Ini menunjukkan kalau dari kecil Ratu Adil itu sudah punya sukma sejatinya. Terlepas dari semuanya, dari kecil Ratu Adil sudah punya sukma sejatinya sendiri. Terlepas dari semuanya. Dan kehidupan Ratu Adil dari kecil sampai dewasa, dia tidak menggambarkan sifat baladewa. Walaupun Ratu Adil bisa menirukan sifat baladewa, Ratu Adil bisa menirukan sifat Werkudara, Ratu Adil bisa menirukan sifat-sifat yang lain, tetapi pada dasarnya sifat Ratu Adil bukan seperti itu. Dimana kehadiran Ratu Adil di zaman ini, suatu saat nanti di zaman-zaman yang akan datang, cerita-cerita kehidupan yang baru, kehadiran Ratu Adil akan mengubah segala cerita-cerita yang ada. Tentunya Ratu Adil akan bersama pamong sepuh. Walaupun pamong sepuh mengutamakan momongannya, tetapi Ratu Adil yang harus menyertai pamong sepuh. Karena pamong sepuh tidak akan berdaya. Dimana Ratu Adil ini akan menjadi perisai. Menjadi perisai bagi momongan dari pamong sepuh dan pamong sepuh itu sendiri. Dimana Ratu Adil akan merajut cerita baru akan dirajut Ratu Adil nantinya. Ratu Adil akan merajut cerita, membuat skenario ceritanya seperti apa di zaman-zaman yang akan datang. Dimana semuanya nanti akan secara detail sudah digariskan. Secara detail nanti semuanya sudah akan digariskan. Semuanya sudah akan digariskan dan semuanya akan seperti apa yang sudah digariskan. Kalaupun tidak seperti apa yang sudah digariskan, karena orang itu sudah mendapat bocoran tentang apa yang sudah digariskan, sehingga dia mampu mengubah apa yang sudah digariskan. Tapi bila mana dia tidak diberitahu, dia tidak diizinkan tahu mengenai garis-garis hidup, tentunya dia tidak akan bisa mengubah apa yang sudah digariskan. Makhluk bisa mengubah sesuatu yang sudah digariskan Sang Maha Kuasa karena dia tahu, mendapatkan bocoran
garisan-garisan hidup dari Sang Maha Kuasa. Bila mana Sang Maha Kuasa tidak memberitahu dia akan tetap berjalan sesuai garis hidupnya. Dimana nanti Ratu Adil juga akan membuat skenario-nya sendiri. Dimana Pamong Sepuh sendiri nantinya, walaupun Pamong Sepuh mungkin sudah tahu tentang garis hidupnya, tetapi Pamong Sepuh dianjurkan selalu mengikuti garis hidup yang sudah ditentukan. Dan bila mana waktunya Pamong Sepuh tidur lalu gagal, itu tandanya Ratu Adil belum setuju kalau Pamong Sepuh cepat-cepat tidur. Karena apa? Ratu Adil paham, nanti kalau Pamong Sepuh tidur, maka semuanya harus ditanggungjawab oleh Ratu Adil. Ratu Adil bukan hanya menjadi pengganti Pamong Sepuh, tapi Ratu Adil akan mempertanggungjawabi alam nyata dan alam gaib. Jadi Ratu Adil akan memegang kendali di alam nyata dan alam gaib. Ratu Adil akan mempertanggungjawabi, bahkan Ratu Adil akan menggantikan kedudukan Pamong Sepuh. Bukan kedudukan ya, tepatnya menggantikan tanggung jawab. Dengan cara Ratu Adil sendiri. Ya, itulah cerita-cerita kehidupan. Karena segala sesuatunya akan silih berganti. Tidak ada yang abadi. Dimana yang lalu biarlah berlalu, akan selalu hadir. Hal-hal yang baru, lembaran-lembaran baru akan selalu dihadirkan di muka bumi ini. Bahkan lembaran-lembaran baru itu akan selalu dihadirkan di alam gaib. Sang Maha Kuasa akan tahu cara menghadirkan hal-hal baru dengan cara dia sendiri yang ajaib. Bahkan setelah zaman ini hancur, di zaman-zaman nanti Ratu Adil juga akan turun ke bumi dengan cara dia juga akan menjadi pemain. Dia akan menjadi pemeran di setiap kehidupan, di setiap cerita-cerita kehidupan dia akan menjadi pemeran yang sangat penting bersama Pamong Sepuh. Ya, kalau Pamong Sepuh kan dia hanya melayani momongannya, dia fokus pada momongannya. Sedangkan Ratu Adil nanti, selain dia punya urusan sendiri, dia juga harus menyertai Pamong Sepuh dan momongannya. Dimana tentunya Ratu Adil nanti juga akan dibantu. Akan ada orang yang dibawa Ratu Adil di setiap cerita untuk membantu mempermudah Ratu Adil menjalankan statusnya sebagai pemain. Kalaupun Ratu Adil mau turun sendiri, itu hak Ratu Adil. Dan kalaupun Ratu Adil ingin membawa orangnya turun ke bumi dan menjadi pemain, itu juga hak Ratu Adil. Dan juga hak dari orang yang diajak Ratu Adil, apakah dia mau atau tidak. Dan tentunya nanti di setiap kehidupan Ratu Adil menemui hal-hal baru, lembaran-lembaran baru. Begitu pula dengan Pamong Sepuh, juga akan menemui hal-hal baru, di mana Ratu Adil menjadi kunci yang sebenarnya di setiap cerita kehidupan. Ratu Adil tidak menyembah Pamong Sepuh, Ratu Adil tidak menyembah jiwanya. Karena apa? Ratu Adil tidak membutuhkan mereka, tetapi mereka yang akan selalu melekat pada Ratu Adil. Karena apa? Mereka tahu mereka butuh Ratu Adil. Selain Ratu Adil sebagai wadah, Ratu Adil adalah gusti mereka. Dimana Ratu Adil bisa mengetahui sesuatu tanpa melihat. Walaupun ketika dites mungkin Ratu Adil nggak melihat, tetapi dia lupa Ratu Adil ada di dalam diri mereka. Mereka lupa setiap mereka terdapat Ratu Adil. Mereka lupa kalau mereka selalu diawasi Ratu Adil, dan Ratu Adil selalu mengetahui tanpa melihat. Bahkan Ratu Adil memiliki banyak kelebihan, termasuk bisa memanifestasikan kekuatan, menggunakan kekuatan hanya lewat pikiran. Ini hal yang luar biasa. Dan itulah kelebihan Ratu Adil yang luar biasa. Ternyata Ratu Adil itu akan selalu ada di setiap cerita-cerita kehidupan nantinya. Dan inilah kilasan video kali ini. Jangan lupa dong klik like dan subscribe video kali ini, nyalakan lonceng notifikasinya, dan komen di kolom komentar.